semuanya, perkenalkan nama saya Filia Rigidala Tuisa, NPM 1211421200073, kelas B, mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 3, program studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sistem penginderaan. Sebenarnya, apa sih itu sistem penginderaan? Sistem penginderaan manusia adalah organ akhir yang dikhususkan untuk menerima rangsangan tertentu yang terdiri dari indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera perasa atau pengecap, dan indera peraba. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, silahkan simak video berikut ini. Kita masuk pada indera yang pertama, yaitu indera penglihatan yang berupa mata. Indera penglihatan adalah alat yang digunakan untuk melihat lingkungan sekitarnya dalam bentuk gambar, sehingga mampu mengenali benda-benda yang ada di sekitarnya. Mata melihat benda karena adanya pantulan cahaya dari benda. Berikut adalah bagian-bagian mata. Yang pertama, otot bola mata. Berfungsi sebagai penggerak bola mata ke atas, ke bawah, kanan, atau ke kiri. Yang kedua, kornea. Berfungsi mengatur cahaya yang masuk ke mata. Yang ketiga, lapisan koloroid. Berfungsi menyerap cahaya dan mengurangi berkas cahaya yang memantul di sekitar bagian mata. Yang ketiga, iris. Bagian mata yang berbentuk selaput berfungsi menentukan warna mata seseorang. Kelima, pupil. Berfungsi mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Yang keenam, retina atau selaput jala. Berfungsi sebagai reseptor mata. Indera yang kedua yaitu indera pendengaran berupa telinga. Indera pendengaran merupakan salah satu alat penginderaan untuk mendengar. Telinga merupakan alat indera yang sangat peka terhadap rangsangan suara. Bagian-bagian telinga. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi membantu memusatkan gelombang suara yang masuk ke dalam saluran pendengaran. Yang kedua, selaput gendang atau membran timpani yang berfungsi menangkap gelombang suara. Bagian telinga yang kedua yaitu telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri dari 3 macam tulang, yaitu tulang martil, tulang landasan, tulang sangurdi. Ketiga tulang tersebut berfungsi meneruskan dan mengubah gelombang suara dari gendang telinga atau selaput gendang ke bagian dalam telinga. Yang kedua, saluran ekstasius. Saluran ini berfungsi menyeimbangkan tekanan udara di telinga bagian luar dan tengah. Bagian telinga yang ketiga yaitu telinga bagian dalam, terdiri dari koklea yang berfungsi sebagai reseptor karena di dalamnya terdapat sel saraf sensorik yang berhubungan dengan otak. Dua, 3 saluran setengah lingkaran berfungsi menjaga keseimbangan indera penciuman berupa hidung. Indera penciuman adalah indera yang digunakan untuk mengenali lingkungan sekitar atau suatu aroma yang dihasilkan. Hidung merupakan indera pembau yang peka terhadap rangsangan berbentuk gas dan uap. Bagian-bagian hidung. Yang pertama, lubang hidung berfungsi sebagai pelindung hidung dari ancaman yang datang dari luar. Dua, bulu hidung merupakan bagian yang terdiri dari rambut-rambut halus yang memiliki fungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Yang ketiga, rongga hidung terletak pada bagian belakang sistem hidung dan berperan sebagai saluran tembus utama bagi udara yang masuk menuju paru-paru. Juga berfungsi sebagai penjaga kelembaban, suhu, dan tekanan udara. Yang keempat, sinus hidung berperan sebagai pelembab dan penyaring udara, menjaga pertukaran udara di daerah hidung, memaksimalkan kualitas udara, dan memproduksi lendir yang mengalir di dalam hidung. Yang kelima, saraf olfaktori. Saraf pada hidung ini berfungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman, serta saraf ini juga berperan sebagai penerima rangsangan aroma yang terbawa bersama dengan udara yang dihirup. Yang keenam, saluran hidung atau nasofaring berfungsi sebagai pengatur tekanan udara serta pelindung dari infeksi. Keempat yaitu indera perasa atau penghisap berupa
Proses pengecapan ini melibatkan saraf yang terletak di kelompok sel rasa yang ditemukan dalam pori-pori pada permukaan lidah dan bagian lain dari mulut seseorang. Proses pengecapan dimulai ketika sebuah benda dimasukkan ke dalam mulut seseorang dan terjadi kontak dengan lidah atau area lain di dalam mulut. Bagian-bagian lidah. Yang pertama, permukaan superior merupakan bagian atas pada lidah yang berbentuk seperti huruf C. Berfungsi mengikat rasa karena bagian ini akan bersentuhan langsung dengan makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Yang kedua, papilla lingua yang berfungsi membantu mengidentifikasi rasa yang berbeda dari makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Yang ketiga, akar lidah berfungsi sebagai penggerak lidah. Yang keempat, kuncup lidah berfungsi sebagai pencipta resep untuk rasa. Yang kelima, otot lidah. Otot lidah terbagi atas dua, yaitu otot intrinsik yang memiliki fungsi mengubah bentuk lidah dalam sementara waktu. Sedangkan otot ekstensif berfungsi dalam perubahan posisi lidah. Contohnya, dari posisi lidah yang menjulur menjadi terlipat. Yang keenam, adenoid adalah bagian lidah yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam mulut. Indra kelima dan merupakan indra terakhir adalah indra peraba berupa kulit. Pada kulit terdapat ujung-ujung saraf peraba yang menyebar tidak merata di seluruh kulit. Ujung jari, telapak tangan, dan telapak kaki banyak mengandung ujung saraf yang pekat terhadap sentuhan. Bagian-bagian kulit. Yang pertama, epidermis berfungsi membentuk sel-sel kulit baru, memberi warna pada kulit, dan melindungi lapisan kulit bagian bawah. Yang kedua, dermis berfungsi merasakan sakit dan sentuhan, memproduksi keringat dan minyak, menumbuhkan rambut, mengalirkan darah yang berfungsi menutupi kulit, dan melawan infeksi. Yang ketiga, hipodermis atau lapisan subkutan. Fungsi lapisan lemak pada hipodermis adalah melindungi tubuh dari panas dan dingin, serta sebagai cadangan energi dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Yang keempat, folikel berfungsi memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Rambut membantu mengontrol suhu tubuh dan melindungi kulit dari cedera. Yang kelima, kelenjar minyak berfungsi melepaskan sebum atau minyak ke folikel rambut serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Yang keenam, kelenjar keringat berfungsi menghasilkan keringat yang dikeluarkan oleh lapisan subkulit kecil atau stratum corneum ke permukaan kulit. Demikianlah video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.